Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Misi utamanya yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun, dalam perjalanan untuk menyelesaikan misi tersebut, banyak sekali tantangan dan hambatan yang dialami Rasulullah SAW. Bahkan tak jarang mengancam nyawanya. Tak hanya itu, ada pula beberapa tempat yang dinilai sangat berarti dan sangat bernilai karena pernah menjadi saksi beratnya dakwah yang harus diemban Nabi Muhammad SAW. Beberapa tempat itu antara lain berupa gunung atau jabal, yaitu Jabal Nur, Jabal Uhud, dan Jabal Rahmah. Keempat gunung itu kini menjadi tempat yang wajib dikunjungi umat muslim di seluruh dunia ketika menjalankan ibadah haji atau umrah. Karena dengan mengunjungi gunung-gunung ini, umat muslim seakan bisa merasakan kehadiran Rasulullah SAW yang begitu dekat. Lalu, apa saja keistimewaan empat gunung yang menjadi saksi dakwah Nabi Muhammad SAW? Berikut gunung bersejarah dalam Islam. Jabal Nur. Saat menunaikan ibadah umrah atau haji, umat Islam yang datang ke Mekah juga bisa mengedukasi diri dengan berziarah ke Jabal Nur. Jabal Nur merupakan gunung yang membentang di kawasan Hijaz, Mekah. Gunung ini mendapat sebutan Gunung Cahaya. Salah satu area bersejarah di Jabal Nur ialah Gua Hira, yang menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril berupa 5 ayat surat Al-Alaq. Di sekitar gunung hanya ada padang pasir, tidak ada pepohonan apalagi sumber air. Jabal Nur dan Gua Hira menjadi tempat Nabi Muhammad SAW beribadah dan merenungkan wahyu-wahyu dan amalannya. Setiap harinya lebih dari 5.000 umat muslim melakukan pendakian napak tilas di gunung setinggi 640 meter ini. Sesampainya di puncak, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan Ka'bah dari ketinggian. Demi mencapai puncak Jabal Nur memang diperlukan perjuangan yang relatif berat karena medan yang terjal dan menanjak. Meskipun telah dibangun anak tangga, namun tetap diperlukan fisik yang prima untuk bisa sampai di puncaknya. Setidaknya perlu waktu hampir 2 jam dari kaki Jabal Nur hingga bisa sampai ke puncaknya. Jabal Rahmah. Dalam Al-Quran surah Thaha disebutkan Adam dan Hawa diusir dari surga karena telah melanggar ketentuan Allah, yakni jangan memakan buah kuldi. Tindakan Adam dan Hawa itu pun akibat keduanya terpedaya bujuk rayu iblis. Makhluk terkutuk itu telah membisikkan pikiran jahat kepada mereka dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan padamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits karya Abu Sa'adat Ibnul Asir disebutkan, Adam awalnya menolak mengikuti bujukan iblis. Namun, ada desakan dari Hawa sehingga manusia pertama itu pun akhirnya ikut memakan buah tersebut. Apa yang terjadi setelah keduanya terusir dari surga? Yang jelas, mereka akhirnya diturunkan ke bumi. Sebagian ulama berselisih pendapat tentang lokasi diturunkannya Adam dan Hawa. Kebanyakan mereka bersepakat kedua insan pertama itu akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah. Sebelumnya mereka terpisah ratusan tahun lamanya sejak diturunkan dari surga ke bumi. Bagi umat Islam, Jabal Rahmah juga memiliki nilai sejarah penting. Sebab disinilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu terakhir, yakni pada saat beliau menunaikan haji wada atau ibadah haji terakhir. Wahyu itu adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya,
Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jabal Uhud. Jabal Uhud bukan gunung biasa. Jabal Uhud syarat akan dinilai dan makna spiritual dan sejarah. Ada yang menyebutnya bukit, ada yang menyebutnya gunung. Secara harfiah, Jabal merujuk kepada kata gunung. Jabal Uhud sendiri memiliki tinggi sekitar 1050 meter. Lokasinya sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer merah, dan batu-batu mulia. Jabal Uhud sendiri memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung lainnya. Karena itu nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Sebagai tempat ziarah, kondisi Jabal Uhud sekarang ini tentunya sudah berbeda dengan kondisinya lalu. Kini, para jamaah yang datang umumnya hanya sampai ke Gunung Ar-Rimah. Di lokasi ini juga terdapat makam syuhada Uhud. Lokasinya dipagar secara rapat. Selain itu dilapisi kaca plastik tipis sehingga tidak bisa dilihat terlalu jelas dalamnya. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad yang gugur pada pertempuran Uhud. Dalam lembah yang berada di kaki gunung Uhud, pernah terjadi sebuah perang dahsyat antara kaum muslimin yang berasal dari Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Quraisy dari Makkah. Soal jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut berperang sangat tidak seimbang. Awalnya ada 1000 orang, tetapi ada sejumlah orang-orang munafik yang ikut perang tersebut mengundurkan diri dan kembali ke Madinah. Alhasil, total pasukan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW berjumlah 700 orang. Sementara musuh terdiri dari 3000 orang musyrikin Quraisy. Terjadilah pertempuran hebat. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin sebenarnya telah mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin pontang-panting. Namun, para pemanah yang berada di atas gunung Ar-Rimah tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut. Dan akhirnya para pemanah ini meninggalkan posnya. Mereka turun dari bukit hingga lupa pesan Rasulullah SAW agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. Alhasil, melihat situasi itu, Khalid bin Walid, komandan Quraisy saat itu dan belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan membawa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslim mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan 70 sahabat Nabi termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah SAW terpukul dan sedih adalah gugurnya sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada beberapa keutamaan Jabal Uhud. Pertama, Jabal Uhud merupakan gunung yang ada di surga. Jika ingin melihat bukit yang ada di surga, maka berziarahlah ke Bukit Uhud sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda. Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, sudah pernahkah Anda mengunjungi salah satu dari gunung tersebut? Semoga kita semua dimudahkan rezeki oleh Allah untuk mengunjungi gunung-gunung tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.